Manajemen rantai pasok. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan pendukung seperti saja jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama adalah aliran barang dari hulu ke hilir, yang kedua adalah aliran uang dan sejenisnya, dan yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa saja terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Perspektif operasi dan pemasaran. Kalau supply chain sendiri adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, SCM sendiri adalah metode, alat atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM sendiri adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Perusahaan yang berada dalam lingkungan supply chain sendiri memiliki visi untuk bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dengan kualitas yang bagus kepada konsumen. Dalam cakupan SCM ada 5 area, yaitu yang pertama, merancang produk baru. Yang kedua adalah mendapatkan bahan baku. Yang ketiga adalah merencanakan produksi dan persediaan. Yang keempat adalah melakukan produksi. Dan yang kelima adalah melakukan pengiriman. Contoh kegiatannya sendiri seperti melakukan riset pasar, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, demand planning, kegiatan produksi, dan perencanaan jaringan distribusi. Fungsi fisik dan mediasi pasar. Kegiatan mediasi pasar sendiri bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang dibuat dan dikirim oleh supply chain. Kegiatan mediasi ini sangat penting bagi supply chain karena akan memproduksi produk yang sangat inovatif. Kegiatan visi dan mediasi pasar sendiri harus berjalan dengan sinergis agar menciptakan kegiatan supply chain yang bagus. Bisa dilihat sendiri dalam tabel, adanya perbedaan adalah aktivitas fisik dan aktivitas mediasi pasar. Dalam mengelola supply chain tentunya kita dihadapkan dengan tantangan. Tantangan yang pertama adalah kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas ini melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Internal perusahaan sendiri contohnya antara bagian marketing dengan produksi. Eksternal perusahaan sendiri misalnya antara supplier yang menginginkan pemesanan produknya jauh-jauh hari. Tetapi kita tidak bisa mengirimkan pemesan itu secara cepat. Tantangan yang kedua yang akan dihadapi adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Peran teknologi internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management ada 2, yaitu electronic procurement dan electronic fulfillment. Electronic procurement sendiri adalah salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek. Adalah e-auction, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Fulfillment sendiri adalah memiliki arti pemenuhan pesanan pelanggan, menerima order dari pelanggan, bisa melalui email atau web-based ordering, mengelola transaksi. Manajemen gudang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Desain lokasi distributor. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi ada 7, yaitu yang pertama, produktivitas tenaga kerja, nilai tukar dan resiko mata uang, biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier, dan kedekatan dengan pesaing atau clustering. Metode penentuan lokasi. Ada 2 metode. Yang pertama adalah location factor rating, adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor dipertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantisifir semua faktor. Metode yang kedua adalah Center of Gravity Technique, merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tetapkan jumlah bar yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi. Yang kedua, buka peta, tentukan suatu tempat sebagai titik origin yaitu 0,0. Yang ketiga, tempatkan lokasi-lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat. Yang keempat adalah tentukan koordinat gudang distribusi dengan rumus. Rumusnya bisa dilihat di presentasi PPT saya.
Sekian dan terima kasih.